The 39 Steps by John Buchan. Chapter 2. The milkman sets out on his travels. Setelah menemukan Scudder tewas dibunuh di apartemennya, Richard Hannay merasa sangat terguncang. Ia mual, ketakutan, dan hampir panik melihat wajah Scudder yang pucat dan tak bernyawa. Meski pernah melihat kematian di medan perang, pembunuhan kejam di dalam ruangan terasa jauh lebih mengerikan. Namun perlahan Hannay menenangkan diri dan mulai berpikir jernih. Hannay segera menyadari bahwa dirinya kini berada dalam bahaya besar. Musuh-musuh Scudder pasti tahu bahwa Scudder telah mempercayainya. Itu berarti Hannay kemungkinan akan menjadi target berikutnya. Selain itu, jika ia melapor ke polisi, keadaannya justru bisa semakin buruk. Cerita tentang konspirasi internasional akan terdengar tidak masuk akal, dan bukti-bukti justru bisa membuat Hannay dituduh sebagai pembunuh Scudder. Ia sadar bahwa penjara Inggris sama berbahayanya dengan pisau di dadanya. Hannay pun mengambil keputusan penting. Ia harus menghilang. Ia bertekad melanjutkan tugas Scudder, meski tidak memiliki banyak informasi. Tujuannya adalah bertahan hidup hingga pertengahan Juni, lalu mencoba memperingatkan pemerintah tentang rencana pembunuhan Karolides. Ia tahu risikonya besar, dan mungkin ceritanya tidak akan dipercaya, tetapi ia merasa bertanggung jawab meneruskan perjuangan Scudder. Ia memeriksa tubuh Scudder untuk mencari petunjuk, namun tidak menemukan buku catatan hitam kecil yang sangat penting. Jelas seseorang telah mengacak-acak apartemennya untuk mencari buku itu. Hannay kemudian memutuskan untuk meninggalkan London dan pergi ke daerah terpencil di Skotlandia, tempat ia bisa bersembunyi dan mengandalkan pengalamannya hidup di alam liar. Ia memilih Galloway sebagai tujuan. Untuk melarikan diri, Hannay menyusun rencana cerdik. Ia menyamar sebagai tukang susu dengan meminjam pakaian dan topi si pengantar susu, lalu keluar dari apartemen sambil membawa kaleng susu. Ia sadar sedang diawasi, bahkan melihat tanda-tanda bahwa orang-orang mencurigakan mengamati geraknya. Begitu menemukan kesempatan, ia membuang penyamarannya dan berlari menuju stasiun. Dengan napas terengah-engah, Hannay berhasil naik kereta terakhir menuju Skotlandia tepat pada detik-detik terakhir. Ia duduk di gerbong kelas 3 dan mulai berbicara dengan logat Skotlandia agar tidak mencurigakan. Saat kereta melaju menjauh dari London, Hannay menyadari bahwa hidupnya yang sebelumnya membosankan kini berubah menjadi pelarian berbahaya, penuh risiko, dan tak pasti. Namun justru disitulah ia merasa kembali hidup.